Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rupali Trimila dengan NIM 2105944 dari kelas Metodologi Penelitian. Yang pertama-tama sekali, terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu. Yang pertama kepada Bapak Syahrizal SEMSI, dan yang kedua kepada Ibu Nia Aryani Erlin SEMSC. Di sini saya akan menyampaikan pemaparan skripsi saya tentang pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kinerja karyawan PT Pertamina Persero Cabang Padang, Sumatera Barat. Di sini ada 3 pembahasan. Yang pertama pada bab 1 pendahuluan, bab 2 landasan teori, dan bab 3 tentang metode penelitian. Bab 1 pendahuluan. Pada bab 1 ini adalah latar belakang. Sumber daya manusia merupakan faktor yang sangat penting yang tidak dapat dipisahkan dari suatu organisasi, baik itu lembaga maupun perusahaan. Sumber daya manusia juga menjadi kunci yang menentukan perkembangan perusahaan. Pada hakikatnya, sumber daya manusia adalah berupa orang-orang atau biasa disebut dengan pegawai yang dipekerjakan dalam suatu perusahaan sebagai penggerak, pemikir dan perencana untuk mencapai tujuan perusahaan. Kinerja karyawan yang baik dapat mempengaruhi hasil akhir atau tujuan suatu perusahaan. Pada rumusan masalahnya, bagaimana pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kinerja karyawan PT Pertamina Persero Cabang Padang, Sumatera Barat. Dan untuk tujuan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh gaya kepemimpinan dan sejauh mana kinerja karyawan terhadap PT Pertamina Persero Cabang Padang, Sumatera Barat melalui komitmen organisasi. Bab 2. Kajian teori. Di sini ada gaya kepemimpinan. Yang pertama, menurut Terry Hoyt, kepemimpinan yaitu kegiatan atau seni mempengaruhi orang lain agar mau bekerja sama yang didasarkan pada kemampuan orang tersebut untuk membimbing orang lain dalam mencapai tujuan-tujuan yang diinginkan kelompok, atau Kartono 2003. Yang pertama, menurut House dalam Gary Yu 2009 mengatakan bahwa kepemimpinan adalah kemampuan individu untuk mempengaruhi, memotivasi, dan membuat orang lain mampu memberikan kontribusinya demi efektivitas dalam keberhasilan organisasi. Berdasarkan beberapa pengertian dari para ahli di atas, maka disimpulkan bahwa gaya kepemimpinan adalah salah satu cara yang dipergunakan oleh seorang pemimpin dalam mempengaruhi, mengarahkan, dan mengendalikan perilaku orang lain untuk mencapai suatu tujuan. Macam-macam gaya kepemimpinan. Yang pertama ada gaya kepemimpinan otokratis. Gaya ini dipandang sebagai gaya yang didasarkan atas kekuatan, posisi, dan penggunaan otoritas. Yang kedua ada gaya kepemimpinan demokratis. Gaya ini dikaitkan dengan kekuatan personal dan keikutsertaan para pengikut dalam proses pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. Yang ketiga ada gaya kepemimpinan otoriter. Gaya ini maksudnya adalah jika kekuasaan atau wewenang sebagai besar mutlak tetap berada pada pimpinan atau pemimpin yang menganut sistem sentralisasi wewenang. Yang keempat ada gaya kepemimpinan partisipatif. Gaya ini adalah apabila dalam kepemimpinannya dilakukan dengan cara persuasif, menciptakan kerjasama yang serasi, menumbuhkan loyalitas dan partisipasi para bawahan. Dan yang terakhir ada gaya kepemimpinan delegatif.
Gaya kepemimpinan delegatif ini yaitu apabila seorang pemimpin mendelegasikan wewenangnya kepada bawahan dengan agak lengkap. Kinerja. Pada kinerja ini ada beberapa menurut para ahli pengertian kinerja. Yang pertama menurut Gibson dalam Kashmir 2015 182 menyatakan bahwa kinerja individu adalah dasar kinerja organisasi yang sangat dipengaruhi oleh karakteristik individu, motivasi individu, pengharapan dan penilaian yang dilakukan oleh manajemen terhadap pencapaian hasil kerja individu. Yang kedua, menurut Ivancevich dalam Kashmir 2015 183 mengatakan bahwa kinerja adalah hasil yang dicapai dari apa yang diinginkan oleh organisasi atau perusahaan. Dari deskripsi di atas dapat dikatakan bahwa kinerja adalah prestasi yang dicapai oleh seseorang dalam melaksanakan tugas atau pekerjaannya sesuai dengan standar dan kriteria yang ditetapkan oleh pekerjaan itu dan dapat menghasilkan kepuasan kerja yang nantinya akan berpengaruh pada tingkat imbalannya. Aspek-aspek kinerja. Menurut Suprahinto 1996 ada beberapa aspek kinerja. Yang pertama ada kualitas pekerjaan. Yang kedua ada kuantitas pekerjaan. Yang ketiga ada kemampuan bekerja sendiri. Yang keempat ada pemahaman dan pengenalan pekerjaan. Dan yang kelima ada kemampuan memecahkan persoalan. Kerangka berpikir. Di sini saya memiliki kerangka berpikir yang mana gaya kepemimpinan sebagai X dan kinerja karyawan sebagai Y. Bab 3 metode penelitian. Tipe penelitian. Penelitian ini memiliki metode penelitian kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif digunakan untuk meneliti suatu sampel menggunakan pengumpulan data berupa instrumen yang kemudian dianalisis secara sistematik dengan tujuan menguji hipotesis. Menurut Sugiono 2019. Jenis dan sumber data. Di sini ada dua jenis. Yang pertama, data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang dikumpulkan dan diperoleh melalui pengamatan langsung di tempat penelitian dengan mengambil data yang dibutuhkan sesuai dengan penelitian berupa wawancara. Yang kedua, ada data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari organisasi dalam bentuk sudah siap disusun atau diolah, dapat berbentuk tabel atau laporan lainnya. Teknik pengumpulan data. Di sini saya memakai dua teknik. Yang pertama, kuesioner dan wawancara. Teknik analisis data. Saya menggunakan teknik analisis. Yang pertama, analisis deskriptif. Analisis deskriptif adalah analisis yang mengemukakan data yang masuk dengan cara dikelompokkan dalam bentuk tabel, kemudian diberi penjelasan sesuai dengan metode deskriptif. Yang kedua ada analisis kuantitatif. Analisis kuantitatif adalah analisis yang berhubungan dengan perhitungan statistik. Dan pada teknik analisis data saya menggunakan uji validitas dan uji reliabilitas data. Uji validitas merupakan pernyataan sejauh mana data yang dirampung pada suatu kuesioner dapat mengukur apa yang ingin diukur dan digunakan untuk mengetahui kelayakan butir-butir dalam suatu daftar kuesioner dalam mendefinisikan suatu variabel. Yang kedua ada uji reliabilitas data. Uji reliabilitas data merupakan ukuran suatu kestabilan dan konsistensi responden dalam menjawab hal yang berkaitan dengan konstruk pertanyaan yang merupakan dimensi suatu variabel dan disusun dalam suatu bentuk kuesioner.
Baiklah, itulah sedikit pemaparan skripsi yang akan saya buat. Saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu, kepada Bapak Syarizal dan Ibu Nia. Saya ucapkan terima kasih dan saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.